Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu persamaan linier yang melibatkan harga mutlak ya. Nilai mutlak. Dalam hal ini kita cuma menggunakan satu variabel ya, persamaan linier yang melibatkan nilai mutlak. Sebelum kita membahas tentang definisi dari nilai mutlak, kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, kalau kita ada garis bilangan ya, misalkan titik ini adalah nolnya, maka bilangan sebelah kiri 0 itu berarti negatif ya, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kemudian sebelah kanannya adalah positif. Nah, kalau kita perhatikan, jarak antara titik 0, misalnya titik 3 memiliki jarak yang sama dengan min 3 jika dilihat dari titik asal ya. Dari titik asal 0. Asal, yaitu 0 ya, titik asal atau 0 ya. Nah, ini sama juga dengan 3 ke negatif 3, 0 ke negatif 3, sama jaraknya. Itu yang dimaksud dengan nilai mutlak. Nah, saya ambil contoh lagi. Misalnya, kita perhatikan contoh. Tentukan jarak dari titik yang pertama. Misalnya kita ambil yang sederhana dulu. Misalnya akar 3 kurang 3 ke 3 dikurang akar 3. Atau yang B-nya ya 4 min akar 5 ke 4 plus akar 5. Oke ya. Nah, kita coba ya. Yang jawab yang A ya. Kita jawab yang A. Coba perhatikan yang A. Kalau kita lihat, karena akar 3 itu ya, maka berada di posisi kiri ya, negatif ya. Akar 3 min 3 sebelah sini ya, karena nilainya negatif ya. Kenapa? Akar 3 itu sendiri adalah 1,7 sekian ya, 73 dan seterusnya. Berarti 1,7 dikurang 3 itu nilainya negatif. Kemudian kalau 3 dikurang akar 3, berarti 3 dikurang 1,7 itu nilainya positif ya. 3 min akar 3 positif. Nah, jadi kita mencari jaraknya gimana? Sama saja 3 min akar 3 ditambah nilai mutlaknya dari akar 3 min 3. Kalau nilai mutlak sama dengan konsep ya, ini 3 min akar 3. Ini kalau sebelah kiri diminkan 3. Berarti 3 min akar 3 ditambah min akar 3 ditambah 3. Hasilnya kalau kita hitung ini 3 tambah 3, 6 min 2 akar 3 ya. Nah, jadi nilainya seperti itu. Bukan kalau kita biasanya menghitung akar 3 kurang 3 dikurang 3 min akar 3. Hasilnya nanti akan 0 ya, bukan seperti itu ya. Jadi nilainya adalah 6 min 2 akar 3. Oke. Nah, yang B. Posisi yang B. 4 min akar 5 ke 4 plus akar 5. Posisi ini, kalau kita lihat posisinya, ini kan 0. 4 dikurang akar 5, itu kalau kita hitung, akar 5 itu sendiri berapa? 2,23
3. 2,24 ya. Akar 5 itu sendiri sama saja dengan 2,24 ya, sekitar itu ya. Jadi dikurang 4 dikurang 2,24 pasti positif. Pasti posisinya di sebelah kanan 0. Kemudian apalagi yang ini 4 plus akar 5 jadi positif. 4 plus akar 5. Ini sama saja kita menghitung jaraknya adalah 4 plus akar 5 dikurang 4 min akar 5. Kalau kita hitung ini jumlahnya adalah 4 kurang 4 ya, 4 kurang 4 ditambah akar 5 ditambah akar 5. Berarti 0 ya, berarti 2 akar 5. Ini hasilnya ya, jadi seperti itu. Nah, jadi gambaran tentang harga mutlak, jadi disimpulkan ya definisinya. Definisinya ya, nilai mutlak itu sendiri adalah sama saja apa? Jika X-nya itu sama dengan X, ini untuk yang kurang, yang lebih dari atau sama dengan 0 ya. Tetapi jika itu nilainya min, yang kurang dari 0, itu diminkan. Ini seperti ini tadi ya, diminkan supaya kita bisa menghitung jarak antara sebelah kiri ke sebelah kanan. Tetapi untuk yang positif tetap nilainya positif. Untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0 itu bernilai X, tetap X ya. Kemudian tetapi jika X-nya kurang dari 0 maka diminkan. Karena misalnya gini, saya ambil contoh ya. Harga mutlak dari 3 itu nilainya 3 ya. Harga mutlak dari min 3 kalau diminkan jadi 3 ya. Artinya apa? Harga mutlak 3 itu sama saja dengan harga mutlak min 3, bernilai 3. Oke ya? Sudah paham ya? Jadi bentuk harga mutlak ini kalau dia min, diminkan lagi supaya dia positif. Nah, itu maksudnya yang konsep ini ya. Sifat harga mutlak ya. Sifat harga mutlak ini berlaku ya. Yang pertama, tadi yang pertama ya. Itu untuk X lebih atau sama dengan 0. Ini berlaku bahwa harga X itu sama saja dengan harga min X. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, A kurang B itu sama saja dengan B kurang A. Yang ketiga, berlaku juga kalau A kali B, ini bisa dibikin A B, harga mutlaknya bisa dipecah jadi harga A, mutlak A, dikalikan dengan harga mutlak B. Yang keempat, itu juga berlaku untuk pembagian. Misalnya A per B dimutlakan, maka bisa saja dengan harga mutlak A dibagi harga mutlak B. Contoh yang pertama. Ini berlaku untuk misalnya gini. Yang pertama, harga 5 itu akan nilainya sama dengan min 5. Itu sama saja dengan 5 ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ya. Misalnya 5 dikurang 3, itu apa betul harga mutlaknya dengan 3 dikurang 5? 5 dikurang 3 adalah 2. Sedangkan 3 dikurang 5 adalah min 2 ya. Sehingga harga mutlak 2 itu sendiri adalah 2, harga mutlak min 2 adalah 2. Oke. Jadi di dalam harga mutlak tidak mengenal adanya bilangan negatif. Nah, yang ketiga itu perkalian ya. Misalnya 5 dikali dengan min 4, katanya itu sama saja dengan 5 dikali dengan harga mutlak min 4. 5 kali min 4 sendiri apa? Min 20. Harga mutlak 5, harga mutlak min 4 adalah 4. Sehingga harga mutlak min 20 adalah 20. 5 kali 4 juga 20. Ya, sama ya. Yang ketiga, berlaku juga. Yang keempat ya, maaf ya, yang keempat. Kalau misalnya ini, 5 per min 3, itu akan sama saja dengan apa? 5, maaf ya, ini sampai sini, min 3. Oke ya. 5 per min 3 adalah min 5 per 3. Ini harga mutlak 5, harga mutlak min 3 adalah 3.
Sehingga harga mutlak dari min 5/3 tetap 5/3. Ya, oke ya. Gampang ya. Oke, sudah. Nah, tetapi konsep yang kelima ya, yang kelima maaf ya, tidak berlaku ya, atau A plus B itu tidak akan sama dengan harga A ditambah harga B. Atau A min B tidak sama dengan A dikurang B. Saya ambil contoh. Andaikan A-nya itu adalah 5, B-nya itu min 2, maka kita akan buktikan A plus B itu sama saja dengan apa? 5 ditambah min 2. 5 tambah min 2 kan 3 ya. Harga mutlak 3 adalah 3. Tetapi kalau misalnya A ditambah B, berarti harga mutlak 5 ditambah harga mutlak 2 itu sama dengan 5 ditambah 2 itu sama dengan 7 ya. Beda ya. Tidak sama ya. Nah. Kemudian kalau yang pengurang, misalnya A min B, itu seperti 5 dikurang min 2. 5 kurang min 2 sama saja 5 tambah 2 ya. Itu 7. Nilainya 7 ya. Tetapi kalau harga A dikurang harga mutlak B, berarti 5 dikurang min 2, itu sama saja dengan 5 dikurang harga mutlak 2 kan adalah 2 ya. Harga mutlak min 2 adalah 2. Jadi 5 kurang 2 adalah 3. Tidak sama ya. Jadi hati-hati. Ini konsep yang pertama. Soal dalam bentuk persamaan. Misalnya, tentukan nilai X jika X ditambah 4 itu sama dengan 2. Oke ya. Nah, aturan tadi apa? Jika A-nya itu sama dengan A untuk A yang lebih atau sama dengan 0. A itu sama dengan min A untuk A yang kurang dari 0. Itu ya, harus diingat ya. Jadi akhirnya semua positif. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Artinya apa? X plus 4 itu sama saja dengan X plus 4 jika X plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Atau X lebih dari min 4. Kemudian X plus 4 itu juga min X plus 4 jika X plus 4 yang itu kurang dari 0 atau X kurang dari min 4. Oke ya. Nah, kita akan lihat hasilnya ya. Nah, kita cari yang pertama. Ya. Untuk X plus 4 yang sama dengan X plus 4 ya. Yang lebih dari 0. X plus 4 lebih dari 0 atau X lebih dari atau sama dengan min 4. Nah, berarti ini X plus 4 itu sama saja dengan berapa? 2 ya. Sama dengan 2 katanya. Sama dengan 2. Itu sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2 dikurang 4. X-nya adalah min 2. Min 2 masuk nggak? X lebih atau sama dengan lebih dari atau sama dengan min 4? Sama ya. Betul jawabannya ya. Ini. Yang kedua, X plus 4 itu sama saja dengan min X plus 4 itu sama dengan 2 ya. Untuk yang X-nya tadi kurang dari min 4 ya. Nah, berarti kalau kita minkan ini min X min 4 itu sama dengan 2. Kemudian ini min X sama dengan 2 ditambah 4. Min X sama dengan 6 ya. Berarti X-nya adalah min 6. Min 6 kurang dari 4 betul ya. Nah, sekarang kalau masih bingung kita tes aja. Betul enggak hasilnya min 2? Sekarang coba. Hasilnya 2, maaf ya. Betul enggak hasilnya X plus 4 itu sama dengan 2? Kita coba dengan min 2.
X sama dengan min 2. Kita dapatnya tadi min 2 ya. Maka min 2 ditambah 4 itu sama saja min 2 tambah 4 adalah 2 ya. Harga mutlak 2 adalah 2. Betul ya. Sekarang yang X yang dapat yang kedua, min 6. Berarti harga mutlaknya min 6 ditambah 4. Min 6 tambah min 4 adalah min 2. Min 2 dimutlakkan tetap 2 ya. Betul. Jadi jawaban kita, ini pengujiannya ya. Nah, jadi itu adalah contoh soal yang berkaitan dengan harga mutlak. Nanti kita akan perdalam lagi ke dalam bentuk soal-soal latihan ya.